Selamat datang, dan di video kali ini saya bakalan unboxing sebuah drone lagi yang saya beli di Shopee seharga 300 ribuan. Dan drone ini dengan harga 300 ribuan sudah dilengkapi dengan kamera. Tapi kita nggak usah terlalu banyak berharap tentang kualitas kameranya, karena maklum sendiri 300 ribuan sebuah drone dan dengan kamera itu nggak usah mau dipusingin soal judulnya. Kan judul iklannya ini kameranya itu 4K ya, nggak usah dipusingin lah soal 4K nya, karena nggak mungkin harga 300 ribuan itu kita dikasih drone dan kameranya 4K. Nah, di paket penjualannya kita dikasih langsung tas, jadi nggak ada dos lagi. Kita buka dulu, dan untuk kualitas tasnya sendiri ini standar ya, tapi lumayan lah kalau kita beli drone dan udah dikasih tas. Kan kalau misalkan mau kemana-mana kita mainin drone-nya, nggak perlu bawa dos-dosan lagi, langsung masukin di tas dan kita bisa bawa drone-nya main-main di luar. Nah, saya akan lihat dulu bagian perintilannya. Di sini kita dapat manual user yang ada barcode-nya untuk download aplikasinya. Ini bahasa Inggris dan ini bahasa Mandarin. Di sini juga ada soal manual book lagi, tapi ini campuran lagi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Rata-rata drone-drone yang murah-murah begini itu buatan China ya, rata-rata. Yang mahal pun juga ada, masih banyak yang buatan China. Di sini kita dapat kabel micro USB dan kita dapat ini pengaman baling-balingnya yang kualitas plastiknya itu tipis banget ya. Ini tipis, letoy banget. Ini sekedar hanya untuk melindungi saja dan gampang patah. Di sini kita juga dikasih obeng kecil buat ngelepasin kalau kita mau ngelepasin baling-baling dan pasang baling-baling cadangannya. Nah, di sini kita juga dapat baling-baling cadangan yang tadi dapat berapa ya? Dapat dua baling-baling atau propeller cadangan. Kita dapat dua, dan ini remote-nya sendiri. Ini kita keluarin drone-nya dulu, udah nggak ada apa-apa, cuman ada gabus-gabusan buat menahan drone-nya kalau misalkan lagi dikirim, dia biar nggak getar-getar. Nah, di sini remote-nya sendiri kecil ya, dan materialnya full plastik. Antenanya di sini sendiri kalau saya perhatiin dia nggak ada kabel yang menjuntai ke atas, karena antena sendiri ini kosong. Jadi bisa dipastikan antena ini antena yang palsu atau fake. Nah, di sini ada beberapa keterangan soal tombol-tombolnya. Di sini udah altitude hold. Di sini ada trim kiri, trim kanan, trim depan, trim belakang. Ini kalau mau take off dan landing. Sini power on off-nya. Di sini ada headless mode, ada kecepatan kalau jungkir balik juga, dan ini yang gyroscope. Kalau misalkan drone-nya kita mau mainin pertama kali, kita harus letakin di lantai yang rata atau meja, tapi mejanya itu kalau bisa yang kayu, jangan yang besi. Terus kita tindis gyroscope-nya, dia akan coba mendeteksi drone-nya biar stabil. Nah, di sini ada tempat handphone, lumayan lah. Kalau saya saranin, kalau yang dudukan bawah begini, kalau bisa kalau mau main pakai handphone itu handphone yang poninya sama dagunya agak tebel, biar kalau misalkan kita lagi begini, ini kan ada bantalan tangan kita ya, kadang ini tersentuh di layar. Kalau misalkan yang layarnya udah full screen itu bisa tersentuh, dan otomatis aplikasinya kalau misalkan kita pakai yang FVP, yang kameranya kita aktifin di HP, konekin di HP, itu pasti tertekan dan pasti keluar lagi, masuk lagi, ribet lagi. Boro-boro dikembaliin drone-nya, pasti kita lanjut main, gak usah peduliin HP-nya pasti. Tapi kan nggak bisa dinikmatin kualitas kameranya. Nah, untuk baterainya sendiri di sini dia memakai baterai 3 AA. Nanti kita pasang baterainya. Ini hanya video unboxing dulu. Kita simpan remote-nya di sini aja. Nah,
Dan ini penampakan dari drone-nya. Di sini drone-nya full plastik. Ini kita buka dulu. Full plastik. Dan ya, begini drone-nya, lumayan kecil. Dan di sini ada tulisan Drone Pro. Nah, kameranya sendiri ini ada dua, ada di bagian bawah, tapi ini nggak tahu, ini saya dapat paket yang nggak ada kamera bawahnya. Dan di bagian depannya sendiri ini ada kamera yang kalau kita mau gerakin atas bawah itu kita gerakinnya manual. Jadi sebelum terbang kita kontrol dulu dia, kita mau arahin kemana. Nah, kebetulan ini drone-nya saya dapat yang mungkin ada beberapa minusnya ya. Di antaranya ini di bawah kan harusnya ada kamera. Yang kedua, di kamera depannya sendiri ini langsung tanpa lensa ya. Maksudnya tanpa ada mika bening yang melindungi. Jadi kalau misalkan dia kena air langsung kena lensanya ini. Udah nggak ada proteksi mika bening di depannya, kan biasanya ada gitu. Di video-video yang lain saya lihat drone ini dikasih ada kayak mika penutupnya. Jadi mungkin yang drone yang saya dikirimin ini yang versi apa, jeleknya kali ya. Nanti saya bakalan tanya ke sellernya. Nah, di sini untuk baterainya dia memakai baterai 1S yang kapasitasnya 1800 mAh. Nah, ini untuk baterai ukuran 1S ini lumayan gede, mungkin terbangnya bisa 10 menitan. Nanti kita coba cas dan kita akan lihat bagaimana performanya kalau diterbangin. Nah, di sini materialnya full plastik banget ya. Jadi memang drone ini dibuat atau ditujukan untuk pemula yang pengen belajar drone sebelum beli drone yang versi mahal ceritanya. Ini kan 300 ribuan udah lumayan lah pakai buat belajar. Ini ada dua kaki pendaratan yang modelnya fix, dan di belakangnya sendiri ini ada jendolan sedikit buat kaki pendaratan biar rata drone-nya. Kita coba nyalain drone-nya. Nah, oke. Nah, di sini pada saat dia mode kedap-kedip begini, dia menunggu respon dari remote-nya. Kita akan coba untuk pasang baterai di remote-nya dulu. Yap, oke, baterainya udah saya remotin. Saya pakai remote 3 biji merek Alkaline. Sebenarnya saya lebih suka pakai merek yang Energizer karena udah lama pakai Energizer dan memang daya tahannya buat mainan itu lebih bagus. Energizer sih lebih tahan lama. Nah, kita kembali ke drone-nya. Drone-nya sendiri kalau mau di pairing dengan remote-nya, kita nyalain dulu drone-nya, tunggu sampai kedap-kedip, kemudian remote-nya kita nyalain remote-nya itu dia kayak apa? Kayak pulpen yang ada pair-nya gitu ya. Jadi kita nyalain, kita tekan. Nah, di sini habis nyala juga kedap-kedip, ini kedap-kedip, kita kokang atas bawah. Nah, drone-nya sendiri udah berhenti berkedip. Untuk yang tadi saya bilang, sebelum kita main pastikan kita kita giroskop dulu bidang datar. Jadi kita letakin di lantai atau meja kayu yang datar, kemudian kita tekan giroskopnya. Nah, setelah dia giroskopnya udah mantap, baru kita bisa menerbangkan drone-nya. Tapi di video kali ini saya bakalan hanya unboxing dan menjelaskan beberapa fiturnya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, saya ulangi lagi, karena ini drone mainan, jadi dia belum pakai GPS dan otomatis kita harus berusaha membuat drone ini stabil kalau misalkan terbang. Kalau misalkan kita udah terbang, misalkan kalau kita mau terbang, kita tekan untuk take off-nya, dia akan take off terbang, dan ketika terbang karena ini udah altitude hold, jadi dia bisa begitu terbang dia akan diem. Nah, nanti kita perhatikan bentuk drone-nya, bukan bentuk drone-nya sih, arah drone-nya. Dia misalkan kalau terbang banyakin berat ke kiri, kita trim kanan. Kita trim kanan 2 kali, kita nanti setelah 2 kali kita lihat apakah masih buang ke kiri apa udah stabil dia. Kalau misalkan dia buang ke depan, kita trimnya ke belakang 2 kali. Misalkan kalau misalkan dia udah diem atau dia masih buang ke depan, kita trim lagi sekali. Pokoknya sampai drone-nya itu diam di tempat dan stabil, itu baru boleh kita nerbangin drone-nya sendiri.
Dan nanti di video selanjutnya saya akan coba buat video bagaimana impresi dari menerbangkan drone kecil ini yang materialnya plastik, otomatis ringan. Kita pasti dapat, kalau misalkan motornya kuat, ini pasti di luar ruangan sendiri pun tetap lincah. Dan sangat tidak disarankan untuk pemula menerbangkan drone itu di dalam ruangan, karena takutnya kalau di dalam ruangan kan sempit, takutnya dia nabrak-nabrak. Kalaupun memang mau coba di dalam ruangan belajar, usahakan pakai pengaman baling-balingnya. Nah, pengaman baling-balingnya sendiri tuh dipasang di bagian sini. Jadi kalau dia misalkan kena tembok gitu, dia bakalan kena pengamannya dulu. Tapi kalau misalkan kalau dari depan sendiri pasti udah kena sih. Ya hanya bagian ini aja yang diamanin. Oke, nah ini sekian dulu video unboxing dengan drone E88 Pro yang saya beli seharga 300 ribuan. Nanti di akhir video saya lampirkan beberapa sampel foto dari drone ini. Di depannya juga ada matanya kayak gini untuk orientasinya. Kalau ini depan, ini belakang. Kalau kita pakai headless mode, dia udah nggak berkepala, dia bisa, yang penting modenya kalau sekali maju ke depan begini, kita tekan headless mode, walaupun drone-nya bentuk begini, dia akan orientasinya ini tetap depan dan ini tetap belakang gitu. Dimanapun kalian menerbangkan drone, pastikan untuk sebelum menerbangkan di giroskop dulu bidang datar biar drone-nya aman buat diterbangin. Oke, sekian dulu video unboxing drone E88 Pro ini. Kita bakalan lihat kualitas kameranya, dan nanti di next video saya akan coba nerbangin drone E88 Pro ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like dan dukung terus channel saya agar channel saya bisa membagikan informasi-informasi dan unboxing mainan seru lainnya. Yuk. Ini untuk pengecasannya dia pakai micro USB, ada di bagian ujung sini. Jadi buat yang baterainya lowbat, dicolokin di USB sini. Nanti ada indikatornya. Kalau misalkan dia full gimana, kalau misalkan dia masih ngecas gimana. Nah, dan ini kalau udah tercolok dia ada indikator merahnya. Nanti kita tunggu, kalau misalkan dia full pasti indikator merahnya mati atau dia berubah jadi hijau. Yuk. Ya, oke. Kameranya nggak ada pengamannya, kalau kena air ini udah selesai.